Saya mau makan satu, tapi OT-nya kan selalu ada onde-ondenya. Lato-latonya kan punya onde-onde. Benny mau nggak onde-onde, Ben? Ini ada onde-ondenya dia. Saya masih ada 2. Ada, kalau dia makan satu, 3 onde-ondenya. Ya amin. Semoga Bang Goto istiqomah. Ya amin. Lanjut, Ben. Amin, amin. Saya mau makan ini. Saya juga Terganggu oleh jemaat-jemaat kita yang terkasih dari anak-anak Paulus. jadi dodol. Yang naik tadi dodol. Baru naik dia ngamuk-ngamuk. Gimana sih? Bingung juga saya. Naik langsung kejang-kejang, Ben. Makanya Bunda bilang, ngapain naik-naik punya kejang? Dia bilang gini, itu mengapa? Mengapa kamu punya katakan itu Yes, bukan firman, kata gitu. Baru naik udah berbusa mulutnya. Gak ada oteng ada di bawah ya? Nggak ada, cuman privat semua. Biasalah. Mas Aha mana ya? Lucu kita tanya Mas Aha deh, di mana surga Eden itu? Ah. Di dekat Tebet kata. Tebet. Kira-kira kalau Mas Aha sama-sama Kristen aja kira-kira udah kagak nyambung apalagi sama saya. Makanya kan kita udah tahu tuh karakternya, kalau kayak Mas Aha kan nggak bisa pakai data ya kan? Paling Nggak buat bisa. candaan doang. Bang Goto silakan Bang, kalau mau bernarasi, kalau udah makan. Yang Kristen yang mau dialog naik ya, silakan kasih permintaan. Jaringan saya jelek ini Bunda. Itu ada yang naik. Selamat sore Bang Barkoba. Selamat siang menjelang sore Barkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira Kristen. Bang Barkoba silakan kalau ada yang mau disampaikan. Share data ya. Kok pada diem sih? Ben? Jaringan saya jelek ini Bunda. Enggak, Kadang merah. bagus. Bang Goto enggak merah kok. Bagus. Bagus, lanjut, Iya. lanjut Bang. Ya, takutnya terputus-putus ya. Kalau saya bicara kan gak enak didengar dari bawah kalau terputus-putus. Jadi saya lanjut sedikit tadi. Jadi begini.
Nah, ketika kita menguji Bible itu dari sisi ilmu pengetahuan, ini seperti saya katakan tadi, kenapa Yahudi itu sampai sekarang menganggap Kristen itu paganisme? Karena menurut mereka ajaran Kristen itu yang sudah berpindah ke tangan Romawi ini sama sekali tidak berbanding lurus dengan nubuatan-nubuatan dalam kitab Tanakh atau kitab asli mereka. Begitu juga tidak berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan mereka. Kan begitu. Jadi begini. Sampai kapanpun Yahudi tidak akan pernah percaya, karena menurut pemahaman mereka, nubuatan mereka yang tergantung di kayu salib itu, yang katanya adalah seorang anak dari yang lahir di Bethlehem, kota Nazaret, dan dengan kata lain Yesus itu tidak mungkin beliau yang tergantung di kayu salib itu lalu setelah itu mati bangkit disebut Tuhan. Nah, ini menurut mereka tidak sesuai dan tidak sejalan dengan nubuatan-nubuatan dalam kitab Tanakh itu. Makanya kalau kita lihat di Kristen di Israel itu hanya 2%. Itu justru lebih banyak Islam itu mencapai 10%. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang mereka itu, peradaban mereka itu membuktikan bahwa memang ajaran-ajaran Kristen setelah pindah ke tangan Romawi, setelah penghancuran bait suci itu, mereka menolak mentah-mentah. Padahal dulu itu ada monoteisme Yahudi, di mana orang Yahudi banyak masuk Kristen. Tapi ketika ajaran itu berpindah ke situ, berpindah ke Romawi, akhirnya banyak orang-orang Yahudi justru meninggalkan, lalu kembali ke agama sebelumnya. Karena agama sebelumnya itu masih mengkulturkan atau masih menjalani hukum Taurat itu. Mereka masih membawa tradisi-tradisi mula-mula. Jadi kultur dan budaya mereka tidak bisa lepas dari hukum Taurat. Nah, padahal dulu waktu zaman Paulus, zaman murid-murid Yesus, ini boleh dikata pengikut ini puluhan ribu. Tapi ketika agama ini pindah ke tangan Romawi, justru mereka meninggalkan dan kembali ke ajaran semula. Kenapa seperti itu? Karena begitu ajaran ini pindah di Romawi, Bible dikanonikan, mereka berpikir karena tidak sesuai dengan nubuatan, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka, akhirnya mereka berbalik. Itu loh, makanya Kristen di Israel itu hanya 2%. Begitu. Itu menurut mereka. Video saya itu dengan wawancara dengan salah satu rabi Yahudi itu terhapus tuh. Dihapus sama TikTok. Itu menjelaskan dengan jelas kenapa mereka tidak percaya. Sedangkan monoteisme Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi yang masuk orang-orang Yahudi yang masuk Kristen itu pada awal-awal abad ke-1 itu mereka masih menjalankan penuh hukum Taurat. Mereka juga tidak percaya Yesus itu Tuhan. Bahkan mereka tidak percaya kalau Yesus yang disalib. Ini monoteisme Yahudi. Turunan asli ajaran-ajaran Isa, bahkan dari murid-murid murid-murid dari murid-murid Yesus sendiri. Itu loh. Itu yang perlu kita pahami bersama. Bahkan Kristen-Kristen yang awal yang berdiri, ini sama sekali tidak ada yang menuhankan Yesus, sama sekali tidak ada yang percaya kalau Yesus itu yang tergantung di kayu salib. Karena mereka berasal dari monoteisme Yahudi. Beda kalau monoteisme Kristen. Monoteisme Kristen ini memang berasal orang-orang Kristen yang di luar dari orang Yahudi bangsa Israel ini yang tidak menentaati hukum Taurat. Ini yang yang mengikuti boleh dikata doktrin-doktrin yang dibawa Noetus, Tertullianus dengan Chalcedonita. Nah begitu, seandainya mereka dipercaya oleh Yahudi Israel, tentu agama Kristen akan mayoritas di sana, atau setidaknya menduduki urutan kedua di bangsa Israel. Tapi kenyataannya mereka paling kecil di sana karena mereka agama yang paling ditolak oleh bangsa Israel setelah pindah ke tangan Romawi. Seandainya saja ajaran Kristen itu tidak pindah dari ke tangan Romawi, tidak dilakukan pembersihan pada saat itu, ajaran Kristen asli tentu akan banyak di Israel. Mengingat pengikut Yesus dulu puluhan ribu, pengikut Markus, Barnabas, itu puluhan ribu. Tapi kenapa mereka bergeser semua? Mereka kembali ke ajaran mula-mula. Karena menurut mereka ketika kitab mereka sudah pindah di Romawi, sudah dibukukan ulang, dikonsep, ditulis ulang, lalu disahkan tahun 380, ini tidak sejalan dengan nubuatan mereka, tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan mereka. Kan begitu.
Jadi Bible kita mau uji dari filsafat, ilmu filsafat kuno seperti ontologi mungkin atau epistemologi atau aksiologi. Ini tidak ketemu dengan ilmu pengetahuan Yahudi dengan nubuatan mereka. Gitu loh. Itu yang saya mau katakan, bahwa tidak berbanding lurus. Beda Quran. Kenapa Islam lebih banyak di Israel sana? Karena Quran itu berbanding lurus dengan ajaran kitab Tanakh atau nubuatan kitab Tanakh. Beda Bible ketika sudah pindah di tangan Romawi, dia berbanding terbalik, tidak lagi berbanding lurus, tidak searah, tidak sejalan. Gitu loh. Coba kalau ada teman-teman dari sebelah itu berkhotbah depan Yahudi, yang ada itu diludahi. Kalau bukan diludahi, dipukul atau ditendang. Kenapa seperti itu? Karena memang seperti tadi saya jelaskan, sudah tidak berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan mereka, sudah tidak berbanding lurus dengan filsafat mereka, sudah tidak berbanding lurus dengan nubuatan-nubuatan mereka. Nah itu fakta. Kalau banyak para akademisi dari sebelah katakan bahwa saya ke Israel, saya untuk apa Anda ke Israel? Sementara Israel menolak agama Anda. Anda membela-bela, ternyata fakta realitasnya di sana, Anda ditolak di sana. Bahkan diludahi gitu loh. Itu fakta realita, Anda tidak bisa membantah. Kenapa? Karena rasionalisme Anda sudah tidak jalan lagi. Karena Anda dibodohi oleh satu pengajaran, satu dogma-dogma yang justru Yahudi itu tolak, justru gereja-gereja mula sendiri tolak itu. Kan begitu. Jadi ini yang perlu Anda pelajari bersama. Anda yang teman-teman Kristen yang pelajari, tolong pelajari sejarah Anda. Tolong pelajari karya-karya ilmiah justru dari tulisan-tulisan profesor-profesor Anda sendiri. Anda bisa DM saya kasih judul bukunya. Itu silakan Anda belajar supaya Anda mengerti juga sejarah kalian. Itu jangan hanya sekedar Anda mengkritik Anda tidak paham sejarah Anda. Sejarah Bible Anda, sejarah pendirian agama Anda. Gitu. Karena kalau saya mau jelaskan ini, biar sampai besok nggak selesai ini sejarah Kristen ini. Banyak sekali. Mulai dari rentetan sejarah, mulai dari konsili 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ke berdirinya Martin Luther Martin Luther, sampai berdirinya Protestan karena menolak surat indulgensi dan ada 95 tesisnya. Ini panjang juga, tesis saja yang 95 kalau dijelasin panjang sekali nih, mau makan waktu berapa jam. Jadi yang perlu kesimpulannya Anda perlu pelajari di sini adalah sejarah Anda, sejarah Bible Anda gitu. Ya silakan lanjut dulu. Ya, bentar ya. Boleh saya bicara dikit? Sebentar dulu, sabar ya, IWJ. Sebentar Bunda, ada siapa tamu yang duluan datang tadi naik ya. Selamat siang narasi Lucifer. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau disampaikan Barkoba ini apa ini? Dia buka satu data apa itu? Iya, Barkoba mau menyampaikan apa? Dari data itu. Silakan. Ya, di sini beda ya terjemahannya. Iya, langsung sampaikan aja Bang, apa maksudnya gitu. Istilah Yesus diutus, terus Yesus mengutus murid-muridnya itu kan dianggap rasul gitu. Nah, di dalam terjemahan ini untuk mewakili yang mengutus gitu, sebagai wakil gitu. Tapi di dalam terjemahan di Indonesia itu paling di BMIK yang ada. Ini di Living ini terjemahan luar gitu. Bagaimana menurut Bang Oto? Kalau Bang Goto kan Muslim nih, Bang Barkoba Muslim kan? Muslim lah. Ya, kalau nanya mending ke Oten aja lah langsung. Ini ada Oten nih. Masalahnya saya juga bingung ini apa yang poin yang disampaikan gitu. Yang selama waktu itu Bang. Iya, tapi kita kan nggak boleh bernarasi sendiri. Abang kan mau minta tahu kan arti di situ kenapa berbeda begitu dengan terjemahan yang ada di LAI begitu kan? Ya, yang berhak menjawab itu Oten Bang. Mending tanya sama ada IWJ nih, nah udah gitu. Kalau Bang Oto kan tadi cuma menarasikan sejarah kekristenan dengan ilmunya Bang Goto gitu.
Udah, Ya. Bang Yege. Boleh ya, langsung aja Bang Iweja ditanggapin Bisa juga, soalnya. Bunda, saya jelaskan. Ya, gimana bisa Bang juga Koko? sebenarnya saya jelaskan. Oke. Bisa juga saya Lanjut. jelaskan. Lanjut. Tadi saya sudah jelaskan sebenarnya. Jadi begini, Bible itu Bang, sekarang itu dasarnya dari 6 kodeks. Kenapa banyak yang berbeda penulisannya? Bahkan King James Version dengan Bible Romawi itu berbeda. Kenapa seperti itu? Karena memang dasarnya dari 6 kodeks ini. Yang pertama Aleppo, kedua Leningrad, ketiga Sinaiticus, keempat itu Vatikanus, kelima Besai, dan terakhir Religius. Jadi begini, kalau Bible Anda berbicara dari sisi Bible Barat ini yang mempunyai 6.500 kesalahan, ini berdasar dari kode Sinaiticus. Nah, kode Sinaiticus ini sekarang disimpan di British London sana, di Museum London. British Library London oleh Gregory Land. Jadi naskah atau kodeks Sinaiticus ini ditemukan sekitar tahun 1800-an itu oleh seorang yang bernama Konstantin von Tindashart ya. Ini ditemukan dan ini pun ditemukan di biara St. Katrina itu. Jadi ini dasar dari pembuatan Bible Barat yang mempunyai 6.500 kesalahan, bahkan sebagian didapat di tempat sampah. Ketika perjalanan Konstantin ini perjalanan ketiga itu. Jadi kalau berbeda-beda, abang bertanya ya ini karena memang dasar pembuatan Bible itu berbeda-beda. Ada dari kode Vatikanus, itu ada dari kode Sinaiticus dan kode-kode lain. Nah begitu mungkin Bang, sedikit dari saya. Ya, jika ada yang berbeda, lebih baik Anda tanyakan ke ketua Biblika itu Bang siapa, Jonathan Purnomo. Ada itu, ada anunya, ada TikToknya Bang, silakan di-add itu beliau. Mantap. Ya begitu mungkin. Oke, Bang IWG, gimana apa? Oke, selamat siang. Jadi lupa Bagaimana pengen dengan ngomong ini? apa. Oke, berdasarkan sejarah ya. Izin Ya, digedein. memang kekristenan memang ditolak di Yahudi sana. Memang 2% kan. Ya kan, memang kekristenan itu ditolak. Kita tahu ya, rasul-rasul kan Yesus itu datang mengacak-acak Taurat dengan segala ajaran dan ketentuannya ya. Contohnya hari Sabat ya kan. Contohnya lagi dia mengampuni orang berdosa ya kan, sehingga ahli-ahli Taurat ya kan melihat itu dan menjadi marah ya kan. Dia menyamakan dirinya sebagai Allah, anak Allah ya kan. Itu fakta sejarahnya ya kan. Makanya Yahudi itu menolak, dan yang dibawa rasul-rasul pun ditolak. Yang dibawa rasul kan nama Isa itu kan, atau Yesus itu kan. Maaf, sebentar saya tanya, siapa yang mengacak-acak hukum Taurat? Iya, Yesus mengenai hari Sabat. Tengah Bang, biarkan dulu di ini. Iya, ketika dia mengacak-acak ya kan, Satu. dia bilang anak Tadi manusia itu adalah tadi Tuhan. poinnya mendasari bahwa mengampuni dosa ya. Lanjut Pak. Itu Ya. dasarnya Anda mengatakan tertolak ya. Lanjut. Iya, kan ada itu kan bisa dibacakan di Alkitab. Ya kan? Memang di situ Yesus datang. Oh, noise Pak Iweja, noise. Sakit kuping Ya, Bunda. saya panas karena aki. Kipas Ya, oke. anginnya ditelan dulu. Ya, oke. Ya, karena itu rasul-rasul itu ditolak kan ada di situ kan. Makanya pemberitaan Injil itu tidak diterima. Ya kan? Tidak diterima sama Yahudi. Ya kan? Kalau Sama Paulus mengampuni dosa Pak gimana? Bentar dulu, Ternyata Bang. di Bible bukan hanya Bentar Yesus dulu, mampu mengampuni kenapa- dosa. Paulus Iya. mengampuni dosa juga. Iya, Murid-murid kan, juga mengampuni kan diberi dosa. kuasa karena kita anak-anak Tidak ada Allah. Pak. Coba dibawa. Oh, Dibaca ya Pak. Allah, ya Siapa yang Rabbi. Saya memberikan belum selesai, kuasa? Bang. Ini Itu Bang tadi Gok kan, poinnya. saya- Itu kan ya, alasan ya, Anda kenapa dia ditolak. Karena mengampuni Iya, dosa dengar kan dulu itu dong. ya. Nah, yang dibawa Rasul itu ajaran Yesus kan, ya kan? Yang dibawa Rasul itu Isa itu kan. Nah, kenapa terjadi perubahan di abad 7? Yang menolak Yesus berubah, yang berkata kafir ini berubah. Harusnya yang berkata kafir itu yang orang kafir dong.
Gimana? Gimana ini langsung ke apa? Iya, ketika Maksudnya gimana? ajaran para Jadi yang harusnya ngomongin kafir tuh orang kafir sendiri gitu. Tahu dong. Lain kali ya. Gimana ini beda. Bapak berdialog kagak nyambung? Ya kan, Rasul itu kan ditolak. Ajaran Kristen itu ditolak. Ajaran Kristen itu ditolak ya kan? Yang menolak itu Pak, Nah. Kristen sendiri menolak ajaran Yesus, bukan kami. Muhammad itu percaya Yesus, imannya ditolak, bro. Ya kan Pakai data dikatain kita. kafir. Pakai data Telah kita kafirlah Pak. yang menyatakan Isa Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Itu Di mana orang tercatat itu? orang yang tidak terima. Ya di mana tercatat Itu terjadi perubahan di abad Iya, di 7. mana tertulisnya? Gara-gara ayat-ayat dikumpulkan oleh Umar. Di mana tercatatnya? Kemana-mana ini. Itu tercatat Paulus di juga dalam mengampuni Quran. dosa. Saya tunjukkan data-datanya. Anda tadi ngibulnya luar biasa ya. Jadi Padat, dalam simpel dan Al-Quran menyesatkan ya. terjadi Kamu kontradiksi. dengarkan. Ternyata yang Ini- menghapus dosa juga Paulus. Yang siapakah Iya. Bapak itu adalah Paulus. Anak-anaknya itu siapa? Enggak cuma Paulus. Termasuk Yesus juga anak-anak Paulus. Kalau kita merujuk ke ajaran Paulus, Paulus itu adalah Bapa, Paulus itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan Paulus memberikan mujizat kepada Yesus. Anda baca nggak Bibelnya? Jangan modal Anda, diketekin. data. Pakai data kita. Di 2 Korintus 2 nomor 10, Paulus mengampuni dosa manusia. 2 Korintus 2 nomor 10. Di Lukas Lukas 17, murid-murid juga mengampuni dosa manusia. Mau Saya pikir lari Bapak ke ini punya Al-Quran. ilmu. Iya, mau lari ke Al-Quran Berdialog, dong yang jadi silakan lari. Anda. Al-Quran itu- apa yang Al-Quran Anda itu tuduhkan kepada Nabi kontradiksi. kami, silakan pakai dalil, Pak. Muhammad Pakai bukan dalil, Nabi. jangan pakai congor sebagaimana Seorang tipuan-tipuan Rasul. gereja. Kan begitu. Kalau Nabi bilang babi Ah, haram. Bapak bisa Kalau- nggak? Bisa nggak dialog yang ya, benar? babi haram. Ya. Ah. Iya, Rasulullah babi halal. Tembak. Lalu kenapa dong, Paulus ingat. menghalalkan babi? Kenapa? Umat menghalalkan kan? Kenapa? Karena Di itu mana Rasul. Yesus menghalalkan babi? Ayo, Ya. pakai data. Dengar dulu. Iya, pakai data. Itu Di dengan mana itu Yesus menghalalkan babi? Cornelius. Silakan, di mana Yesus Kisah menghalalkan Cornelius. babi? Kisah 10. Tadi Anda mengatakan tertolak karena dia mengampuni dosa. Paulus juga mengampuni dosa. Itu di Cok. dalam Quranmu kontra itu yang kafir siapa? Silakan Anda di mana? Masa kontra? Di mana Itu fakta babi sejarah. itu dihalalkan dari ajaran-ajaran para nabi maupun dari Tidak Yesus berjalan. atau kami umat Islam. Kalian Di mana? tidak Di berjalan. mana? Di mana? Pakai data. Kalau mau Terus, nipu-nipu cukup di gereja, kan Pak. berjalan Jangan dalam di sini. Di sini adalah dalam- pembantah orang-orang penipu seperti Anda ini. Di Umat mana kena tipu. Yesus membatalkan hukum Taurat? tipu. Di mana Yesus itu menghalalkan babi? Umat- Ayo, pakai data kita. Umat kena tipu. Bapak ini naik, Iya, dia niatnya naik mau dialog. Di Apa mana? mau Tunjukkan. ngapain, Bang? Iya, Jadi niatnya di mana tuh datanya? ngomong. Babi itu halal menurut ajaran Yesus. Silakan. Ali Imran 50 datanya tuh menghalalkan Apa itu, sebagian Pak? yang haram. Ya ampun, Apa lari ke yang Al-Quran. dihalalkan di situ, Pak? Iya, iya, Segala apa? Dari Imran dulu ketentuan-ketentuan apa, yang Pak? berlalu. Apa yang dihalalkan? Itu kedatangan Isa ya? Ya, Ya, kedatangan Isa. Apa yang Rasul dihalalkan itu di situ, Pak? Sebagian ya. dihalalkan bagimu. Rasul itu Apa? membenarkan. Ya, apa yang dihalalkan, Pak? Nabi itu mengharamkan. Iya, apa? Karena Nabi itu Apa berbicara saja yang tentang dihalalkan, Taurat. Pak? Nah, Islam Gimana Bapak Berjalan ini? di mana? Anda membawa Al-Quran. Di situ sebagian dihalalkan bagimu. Apa yang dihalalkan? Ada babi? Tidak ada. Tidak ada babi di situ, Pak. Di ajaran Yesus, di ajaran Musa, babi itu sudah haram. Coba dibaca di Ulangan, dibaca di Imamat. Iya. Apakah sudah ada Yesus di situ? Itu Belum orang ada. Yahudi. Babi sudah haram. Nah, Emang lalu kenapa Yesus dia- menyatakan, coba pakai data, Pak. Pakai berdata kita, Pak, supaya enak. Izin Mas Abo, Bapak ini tadi mau naiknya mau niatnya dialog apa memang mau menghujat
atau memang cuma bawa Apa, congor? pakai data itu dulu Iya, saya pakai kejar. data. Itu dulu saya kejar, Pak. Saya meneruskan Di mana? yang tadi Ayo, tuh, ya, Banggo, silakan. Banggo Di ya. mana Kenapa Bang babi Dalbo dihalalkan? bertahan? Di Saya mana? lagi ngomong. Kenapa Iya, dipotong? silakan. Yang lain diam dulu ya. Ini fakta saya berdua sejarah. dulu ini orang Rasul ini. dengan ajarannya Ya, nih. silakan. Rasul dengan ajarannya. Iya, Taurat silakan, dengan Pak. ajarannya itu dua hal yang berbeda. Iya, silakan. Fakta sejarah Rasul itu ditolak karena membawa ajaran Isa, diludahin sama orang Yahudi. Sama demikian juga Muhammad. Iya, di mana? Sebagai Rasul dia Di mana ditolak. babi dihalalkan dalam Islam? Nggak dulu, ntar dulu saya kan masih dengan Banggo Di ini. mana? Saya membantah Iya, di membantah mana? yang Banggo Bantah katakan. pakai congor. Silakan Goto. Anda tunjukkan Dua hal yang data-datamu. berbeda. Di mana babi halal? Ya, dua hal yang berbeda ya. Iya, silakan. Di Iya, mana? ketika Petrus melihat penglihatan itu binatang-binatang haram di Kisah Para Rasul, Terus? kepada keluarga Cornelius dia disuruh pergi. Aku sesungguhnya tidak memakan sesuatu yang haram, Tuhan. Apa yang kunyatakan halal, jangan kau nyatakan haram. Ya kan? Akhirnya dia pergilah ke rumah Cornelius. Terus? Ternyata Tuhan tidak memandang rupa. Ternyata keselamatan itu untuk semua bangsa. Makanya disitulah nyata Di mana keselamatan itu dihalalkan buat semua babi, Pak? bangsa. Di mana? Di mana? Babi haram itu, ya kan? Babi haram itu kan buat orang Yahudi. Kalian kan bukan orang Yahudi. Itu kan ajaran Taurat. Rasul Di kan mana? Di mana? ajaran baru. Di mana Taurat babi? itu Ya, nggak ajaran berlaku Yahudi ya di mana? buat Babi itu orang dihalalkan di mana? Itu menghalalkan sebagian yang haram. Ali Imran 50. Di mana? Oh, kau bawa Al-Quran. Itu Apa Cornelius. yang diharapkan Itu di situ? Kisah Para Apa yang Rasul 10. dihalalkan sebagian? Di mana Kisah tunjukkan Para kata Rasul babi di situ, 10. Pak? Ya. Oh, kalau tunjukkan. Anda ini apa ya, propaganda? Ya. Kenapa saya katakan demikian? Enggak propaganda. Di lain sisi Kalian berdiri di dikatakan mana? Di ajaran Coba di mana, Taurat, di mana, Pak? ajaran Di para mana? rasul. Itu dua hal yang berbeda. di mana? Rasul Coba itu yang ajaran percaya Yesus. Isa. Coba Islam ajaran itu Yesus di adalah mana Isa babi halal? al-Masih. Makanya Coba. Islam sejati itu adalah orang yang ajaran percaya Yesus di mana Tuhan. dikatakan babi halal? Yang kafir itu teriak kafir. Mereka tidak Kafir terima itu Isa Kristen, al-Masih Pak. adalah Tuhan. Ya, jangan dulu ke situ. Ini perkara babi. Di mana babi halal? Orang kafir. Iya, di mana babi halal, Pak? Muda. Dari tadi dia bawa data tapi tidak mampu menampilkan. Bukankah babi itu sudah diharamkan dari sononya? Kisah Para Rasul 10, kasus Cornelius. Itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus, Pak? Itu Petrus itu. Yesus Saya berbicara tanya, kepada di Petrus Kisah dalam Para penglihatan. Rasul itu ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Kata Yesus Yesus, itu. dengarkan ya. Dengarkan. Dalam penglihatan, Apa kata Yesus? Yesus bilang kepada Petrus. Dengarkan. Apa kata Yesus? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Dicatat pakai ludah, Pak. Saya ulangi. Aku datang Janganlah untuk kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Lalu di dalam Yesaya 66:17, mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, ya, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Nah, ini pemakan babi ini akan dilenyapkan oleh Tuhan. Yesaya 66:17. Lalu kita rujukkan di Perjanjian Lama, babi itu haram. Iya. Lalu tapi Anda kan narasikan di kisah dalam 10, Al-Quran dalam bahwa Cornelius, aku datang. Petrus Dengarkan dulu ya. melihat. Petrus Dengarkan. melihat. Aku tidak memakan sesuatu yang haram, Tuhan. Itu pernyataan Yesus atau bilang, ajaran Paulus, Pak? Saya Yesus tanya. bilang, Yesus itu kepada Petrus. Di mana? Yang Yesus pergi ini ke sana pembohong. Petrus, yang pergi ke Di mana keluarga Cornelius tercatat itu? Anda Petrus. membawa Kisah Para Rasul itu pernyataan Paulus.
Di sini Enggak kita semua bahas kita, ajaran Pak. Yesus. Itu Nah kisah ini para membuktikan rasul. Enggak semuanya tulisan Kristen ini Paulus. adalah mentuhankan Itu Paulus, kesaksian dari mentuhankan Petrus. Yesus dengan Itu data-data dari kesaksian Paulus. Petrus. Karena Paulus itu adalah Muhammad bapaknya itu rasul, Kristen. bro. Dia Gimana percaya ini Yesus, bapak ini bro. berdialog? Tapi imannya kagak punya data. ditolak. Alah. Dataku Muhammad percaya Yesus, mau percaya. Bikin capek Kristen kafir satu ini. Dibahas apa? Bawa Al-Quran. Sebagian yang dihalalkan bagimu. Apa yang dihalalkan? Karena kenapa? Isa, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ya, sudah jelas. Sebelum kedatangan Yesus itu, babi itu sudah haram. Yang tercatat di dalam Ulangan dan Imamat. Itu yang Anda harus pahami. Nah ini saya buktikan, paganisme ini pemakan babi berdasarkan Yesaya 66:17. Itu yang Anda harus ketahui. Ya. Kalau hanya modal tipu-tipu cukup di gereja. Jangan bawa tipuanmu ke sini. Kan enak. Anda mau menipu di sini, tidak puas ke dirimu menipu orang-orang yang di gereja. Di sini kita berdialog. Anda membawa Al-Quran bahwa babi itu halal, nenek lu ciper. Bebel aja kamu perkaos. Coten-coten ini kok begini semua cara dialognya. Ya, lain kali jangan hanya modal nonton VT terus berani naik berdebat gitu. Jangan ya, Pak. Jangan ya. Betul. Kalau nonton VT paling tidak minimal buka Alkitabnya, pelajari. Jangan bernarasi hanya karena modal nonton VT lewat Anda bernarasi di atas gak jelas. Kasihan loh. Kasihan otaknya. Kita pertanyakan Yesus, di mana Yesus menghalalkan babi? Dia bawa Pak Paulus. Paulus itu semua halal, cok. Jangankan makanan, luban-lubanan halal semua Paulus itu. Lubang kentut halal, lubang kencing terlebih-lebih. Tanpa ada pernikahan halal semua. Anumu anuku, anuku anumu. Itulah ajaran Paulus. Karena kenapa? Sudah membatalkan hukum Taurat. Ini yang Anda harus pahami. Ditanya apa, jawabnya apa. Masuk di Al-Quran, kesannya babi dihalalkan. Dia bawa kedatangan Isa itu sudah dihalalkan sebagian bagimu. Ya, kita pertanyakan, apa saja yang dihalalkan di situ? Onta, ikan lele. Kan di sana itu haram, itu hukum Taurat itu haram. Bukan haram berarti buruk, tidak. Ya, tadi bernarasi Yesus merusak hukum Taurat. Di mana ayatnya? Kalau coba cari di Bible, kalau udah ketemu naik lagi. IWG. Yang merusak IWG. hukum Taurat itu Paulus. Iya, dia bernarasi tadi kan Yesus, makanya saya potong tadi. Di Roma 4:15 apa kata Paulus? Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Ini ajaran Paulus ini. Karena hukum Taurat itu membangkitkan murka. Makanya coten ini bebas luban-lubanan. Boro-boro bahasa Al-Quran, Bible, bahasa Indonesia kagak paham-paham. Ya jengkel saya orang-orang itu so tahu. Ini kelas-kelasnya penjaga gereja. Bukan gini, bukan jemaat juga dia kayaknya. Penjaga pintu gereja yang biasa mangap sambil julurin lidah. Gini bang, dia mampu kontradiksi, Muhammad kontradiksi, diminta datanya nggak ada.
Gimana ini contoh yang satu ini? Nah, kalau saya mengatakan ajaran Paulus merujuk ke ajaran penyembah dewa, ajaran Yesus itu bertauhid, saya bertanggung jawab menunjukkan satu persatu bahwa Paulus ini adalah Bapa yang disembah oleh Yesus menurut Paulus, bukan menurut Yesus ya. Karena Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Paulus mengaku Bapa. 1 Korintus 4:15. Begitu dong kalau berdialog. Siapa yang memberikan mujizat kepada Yesus? Paulus. Paulus, karena Paulus ini mendudukkan dirinya sebagai Bapa atau Tuhannya Yesus. Tapi bukan ini pernyataan Yesus ya, bukan. Ini perkataan Paulus. Nah, Paulus itu pendusta. Dalilnya ada di Roma 3 nomor 7. Jadi sangat bertentangan ajaran Yesus dengan Paulus, sangat bertentangan, Pak. Antara langit dan bumi. Itu pertentangannya. Karena Yesus ini pelaku hukum Taurat, Paulus membatalkan hukum Taurat. Bahkan Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Lalu siapa cuplis? Lucifer yang berikan. Sebab aku tegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Jadi Injil siapa? Lucifer. Paulus sebelum bertemu roh kayangan yang berbicara sama dia itu siapa, Bang Dalbo? Sejarah Paulus sebelum dia menerima wahyu itu siapa? Paulus tidak pernah menerima wahyu, Pak. Iya, yang dia katanya mendengar suara dari langit itu. Oh, dia nipu-nipu. Iya, sebelum itu dia siapa? Karena sebelum tertulis itu Yesus menyampaikan. Ya, Yesus menyampaikan. Apa kata Yesus? Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau ada di sana, jangan kamu percaya. Ini kata Yesus. Lalu ada botak ngaku-ngaku ketemu Yesus. Ternyata dia ketemu dengan Lucifer, disembah oleh nenek Lucifer. Anda boleh mengatakan nabi kami ini palsu, nabi kami ini begini, silahkan pakai data kita. Nah, kalau saya mengatakan Paulus ini sesat, saya bertanggung jawab menunjukkan data-datanya. Kan begitu. Enak kan? Oh, bukan perkara iman yang dibahas, saudara. Kita berdata. Perkara iman yang Anda bawa, Anda mau mentuhankan pohon kelapa atau tai kucing berdasarkan iman, monggo. Nggak ada yang larang, Pak. Tapi kita berdiskusi itu pakai data. Silakan Anda tuhankan. Pak Dalbo, saya beriman kepada teh kucing maha kuasa, silakan. Pak Dalbo, teh sapi itu penghapus dosa, silakan. Kan nggak ada yang larang. Nah, kalau kita berdialog, usahakan pakai data, Pak. Kalau Anda naik di sini dengan karang-karangan gereja, Anda malu sendiri. Karena saya secara pribadi sudah tahunan saya baca itu kitab Anda, mulai dari Wahyu sampai Kejadian itu saya pelajari. Satu skop, bahkan satu track saya pelajari, saya baca itu. Suruh ke sini RK, saya buat mencret ya, percuma juga saya rungkatkan pomal saya, lalu ke sana kagak dinaikin. Suruh ke sini,
Memangnya RK tidak pernah ke sini? Sering ke sini dulu, Pak. Pasti kesurupan sama yang lain. Lalu naik ke beberapa kalinya nggak mau lagi dengan saya, nggak mau dialog. Kalau saya berbeda dengan yang lain, langsung saja to the point, langsung saja ke daging. Siapa Tuhanmu sebenarnya? Yesus. Siapa Tuhannya Yesus sebenarnya? Bapa. Jadi Anda mentuhankan manusia yang punya Tuhan. Apa jawabanmu lagi? Lanjut dulu, Bang. Saya mau ambil ini kopi dulu di bawah. Ya, kita sebetulnya nggak mau ngusik keimanan kalian ya, karena di Islam itu udah jelas lakum dinukum waliyadin. Kita cuma kasihan gitu, kita menarasikan kebenaran apa yang diisi dari kitab yang kalian percayai gitu loh. Ya, moderator lanjut dulu. Aku lagi ada sibuk dikit. Saya pamit turun dulu ya.